Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Sabtu 5 April 2025 kita kembali bersama renungan kita. Tetapi sebelum kita masuk pada renungan kita akan berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami menyiapkan waktu kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami terima pada pagi hari ini yang akan kami baca dan renungkan boleh membekali setiap langkah dan aktivitas kami apapun yang kami kerjakan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema kita adalah perlindungan Allah. Bacaan Alkitab kita diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai dengan 27 dan saya akan membacakan di ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kata warisan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal bendawi, ia juga bisa dihubungkan dengan ibadah dan iman. Namun banyak orang yang tidak menganggap hal-hal terakhir itu sebagai sesuatu yang berharga. Warisan iman dan ibadah sangatlah penting bagi umat Israel. Namun supaya hal itu dapat bertahan dan terpelihara, para orang tua juga harus bisa menjelaskan apa makna ibadah itu bagi mereka dan bagi generasi selanjutnya. Tradisi makan Paskah berangkat dari pengalaman umat Israel ketika Allah menjatuhkan tulah terakhir kepada bangsa Mesir, yaitu kematian anak sulung. Tulah itu sebenarnya bisa mengenai semua orang. Hanya mereka yang membubuhkan darah anak domba Paskah pada tiang pintu rumahnya akan terluput dari tulah tersebut. Dalam perintahnya, Allah berulang kali menggunakan kata melewati. Misalnya pada ayat 23 dan 27. Kata yang dipakai adalah Pesah. Dari situ kemudian kita mengenal kata Pesak dan Paskah. Selain bermakna melewati, makna asli dari kata itu adalah melindungi. Perlindungan Allah itulah yang dikenal dan dirayakan dalam ibadah yang diwariskan kepada anak cucu bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita juga perlu mewariskan iman dan ibadah kepada keturunan kita selanjutnya. Berbagai pengalaman iman yang telah kita alami menegaskan betapa kasih setia, pemeliharaan, dan perlindungan Allah sungguh nyata. Pewarisan itu tidak hanya dilakukan melalui cerita saja, melainkan juga dinyatakan dalam kehidupan yang terus percaya dan berpengharapan kepada Allah dalam segala keadaan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami boleh belajar mengenai warisan iman. Bagaimana Engkau selalu mengingatkan kepada bangsa Israel untuk terus mewarisi iman dan ibadah agar boleh dilakukan selanjutnya kepada generasinya. Biarlah Tuhan kami juga boleh mengingat hal ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh setia dan taat beribadah kepada Tuhan, mempertahankan iman kami, bahkan juga mewarisinya kepada anak cucu kami. Biarlah kami boleh terus menaati dan setia kepada Tuhan dalam setiap laku hidup kami. Dan pada saat ini kami juga akan memulai segenap aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga kami mampu menyelesaikan semuanya dan apa yang kami kerjakan juga boleh memberkati banyak orang di sekitar kami. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjalankan aktivitas kita pada satu hari ini. Tuhan menyertai kita. Amin.